Ya, Assalamualaikum, Sampurasun. Saya ucapin selamat datang kepada Teh Tri Utami, CII, dan teman-teman ke Purwakarta dari lintas sektor, dari multi pihak yang ingin sensing ke Purwakarta. Bagaimana Purwakarta menjadikan sekolah-sekolah sebagai tempat persemian kebudayaan, budaya berpikir, budaya lingkungan, budaya makan, dan budaya untuk membangun masa depan. Terima kasih CII, semoga di Purwakarta bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan yang bisa kita semai di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Sarifudin, saya Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Senang sekali hari ini ya atas undangan yang sebetulnya sudah cukup lama dari Mbak Tri Utami untuk mengunjungi langsung SD Ekologi, SD dan SMP Ekologi yang ada di Purwakarta. Jadi saya senang sekali tadi sangat banyak belajar dari konteks sejarah perjuangannya, sehingga saya juga senang banget ngelihat hasil produknya, yaitu siswa-siswi yang begitu confident ya, begitu komunikatif di dalam menerjemahkan apa yang mereka pelajari di sekolah ekologi. Nah, bagi saya sekolah-sekolah ini nih perlu jadi masif ya, dan saya sangat senang karena di Purwakarta sekolah itu juga sudah mempunyai kekuatan dari peraturan pemerintahnya gitu. Artinya ada anggaran dan juga ada pengawasannya. Ini harus masif ya, karena di dalam situasi tantangan global saat ini dan menuju Indonesia Emas, kayaknya sekolah-sekolah seperti ini seperti melahirkan vaksin-vaksin pertahanan budaya yang sesungguhnya tanpa kita sadari sudah banyak terkikis dengan banyak hal gitu loh. Nah, belajar di ekologi itu sebenarnya seperti kita kembali lagi kepada keindonesiaan kita ya, yang dulu kita pelajari dari nenek, kakek, orang tua, dan juga lingkungan kita. Nah, saya berharap mudah-mudahan apa yang ada di Purwakarta itu akan bisa diduplikasi di daerah-daerah lain, atau mungkin paling tidak di Jawa Barat ya, karena inisiatornya juga sekarang sudah menjadi nomor 1 di Jawa Barat gitu. Saya berharap sebagai orang Sunda juga nilai-nilai kesundaan itu ternyata tangguh dan bukan berbicara tentang suku, tapi tentang kebangsaan dan peradaban dunia. Mudah-mudahan itu harapan saya. Saya akan mendorong banyak orang untuk lebih banyak belajar lagi dari sekolah ini, dan mudah-mudahan duplikasi sekolah seperti ini akan tumbuh di mana-mana gitu. Selamat untuk Kabupaten Purwakarta yang sudah mempertahankan program yang diinisiasi 21 tahun yang lalu gitu. Dan mudah-mudahan kita semua akan bisa membuat hal yang serupa di daerah lain dengan kekuatan dan potensi dari budaya lokal masing-masing. Terima kasih. Sahabat ekologi, saya Tri Utami. Di tangan saya ada sebotol minuman. Ini adalah minuman yang khas dan dihasilkan
oleh Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran Kabupaten Purwakarta. Apa namanya? Sarbunuk. Belum ada yang tahu kan? Ini adalah sari buah berenuk. Nah, berenuk itu kalau orang biasanya bilang katanya buah maja, padahal bukan, ya kan? Nah, di sekolah ini mereka menanam pohon berenuk dan kemudian mereka membuat produk dari buah berenuk. Ini cuma ada di sini. Aku mau nyobain lagi dan lagi, ya. Oke. Gak ada di kota besar yang lain. Mesti datang ke Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran. Tertarik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ngatawi Alsastro, Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia, Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya merasa bersyukur bisa terlibat di dalam forum ini, karena ini merupakan forum yang sangat penting dalam upaya mempersiapkan pengembangan dan pembangunan manusia Indonesia menuju generasi emas 45. Karena di forum ini yang dibicarakan tidak sekedar hal-hal teknis operasional, tapi hal yang mendasar menjadi manusia melalui pendidikan. Karena pendidikan itu adalah suatu proses pengembangan potensi diri manusia baik secara nalar maupun secara spiritual gitu. Maka Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan. Masa sebetulnya pondasi dari pendidikan itu adalah kebudayaan. Kalau pendidikan sudah mengabaikan kebudayaan, maka pendidikan akan keluar dari hitohnya sebagai pendidikan. Jadi hubungan pendidikan dan kebudayaan itu sangat erat, karena pendidikan itu merupakan proses pembudayaan manusia, supaya manusia menjadi berbudaya, supaya manusia menjadi beradab. Sebab manusia tidak lagi menjadi manusia kalau dia tidak berbudaya. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ya kebudayaan. Ya. Hewan makan, minum, berketurunan, tapi nggak berkebudayaan. Malaikat beribadah, beriman, tapi nggak berkebudayaan. Iblis percaya sama Tuhan, tapi nggak berkebudayaan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ya kebudayaan. Dan pendidikan adalah proses pembudayaan itu. Jadi hakikatnya kebudayaan itu adalah upaya menjaga manusia agar tetap menjadi manusia dengan cara berbudaya. Ya, masukan saya adalah ada kecenderungan pendidikan sekarang ini hanya mengandalkan pengembangan skill, nah, yang sifatnya teknis, teknokratik, sehingga mengabaikan dimensi-dimensi yang sifatnya spiritual, adab, dan wisdom. Maka pendidikan harus dikembalikan kepada pengembangan karakter, penumbuhan wisdom atau kebijakan, serta pengembangan spirituality. Nah, kalau ini berkembang, skill nanti akan bisa tumbuh dengan sendirinya. Karena skill itu sifatnya teknokratik, tinggal dilatih beberapa bulan bisa.